Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asiza. Saya mahasiswa aktif semester 1 dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dalam video ini, kita akan melakukan sebuah penelusuran, bukan mencari harta karun fisik, tetapi menggali warisan pemikiran yang paling berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu akar ideologi Pancasila. Pernahkah kita bertanya, dari mana sesungguhnya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan ini bersumber? Apakah ia muncul tiba-tiba? Atau merupakan kristalisasi dari perjalanan panjang peradaban Nusantara? Mari kita telusuri bersama akar-akar yang membuat Pancasila bukan sekadar rumusan, tetapi jiwa yang hidup dalam denyut nadi bangsa. Baik teman-teman, sebelum kita menyelami Pancasila, mari kita ketahui dulu konsep akar ideologi. Mengapa akar? Karena dalam kehidupan, akar merupakan sebuah fondasi. Bayangkan sebuah pohon beringin yang bertahan ratusan tahun. Kekuatannya tidak terletak pada daunnya yang lebat atau dahannya yang menjulang, tetapi pada akarnya yang menjalar ke dalam bumi, mencari sumber kehidupan dan mencengkeram tanah dengan erat. Dalam konteks bangsa, akar itu adalah nilai-nilai dasar, prinsip keyakinan, dan pengalaman historis yang fundamental. Akar ini menentukan seberapa kokoh batangnya, yaitu sistem negara dan pertahanan. Dan pada akhirnya, akar yang kuat itu pula yang memungkinkan daunnya, yaitu kehidupan masyarakat dengan rimbun, hijau, dan berkelanjutan. Lalu, apa itu ideologi? Secara sederhana, ideologi adalah sistem nilai yang diyakini bersama oleh suatu masyarakat atau bangsa. Ia berfungsi sebagai pemersatu, kompas, dan cita-cita kolektif. Ideologi memberi kita jawaban atas pertanyaan mendasar. Negara seperti apa yang kita bangun? Masyarakat seperti apa yang kita impikan? Nah, ketika kita menyebut akar ideologi, kita sedang membicarakan fondasi dari sistem nilai itu sendiri. Dari mana nilai-nilai itu berasal? Apa yang membuatnya bisa dipercaya dan dipegang teguh? Ini membawa kita pada pertanyaan kunci. Apa yang membuat suatu ideologi itu mudah rapuh diterpa zaman? Apa yang membuatnya relevan
dari generasi ke generasi. Jawabannya terletak pada kedalaman dan kekuatan akarnya. Akar yang dalam berarti ia menyatu dengan identitas, sejarah, dan jiwa bangsa. Akar yang kuat berarti ia mampu menyerap nutrisi dari realitas yang berubah tanpa tercabut dari tanah asalnya. Dengan pemahaman ini, sekarang kita siap untuk menelusuri seperti apa akar-akar yang membentuk ideologi Pancasila. Setelah memahami pentingnya akar, kini saatnya menelusuri sumber-sumbernya. Pancasila tidak tumbuh di ruang hampa, ia disirami oleh 3 mata air peradaban yang menyatu, yaitu budaya Nusantara, perjuangan sejarah, dan nilai-nilai universal. Mari kita mulai yang paling dekat dengan diri kita. Akar pertama dan terdalam adalah nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Nusantara telah hidup dengan kearifan lokal yang menjadi benih dari sila-sila Pancasila. Lihatlah prinsip gotong royong atau bekerja sama untuk kepentingan bersama. Itu adalah praktik nyata dari keadilan sosial. Lalu, musyawarah untuk mufakat dalam sistem desa adat yang mengutamakan kebijaksanaan daripada suara terbanyak. Itulah embrio dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Budaya kita juga penuh toleransi. Contohnya seperti Candi Borobudur yang Buddha dan Prambanan yang Hindu berdiri megah di tanah yang sama. Bahkan penyebaran Islam di Nusantara banyak yang berkulturasi dengan budaya lokal, seperti yang terlihat dalam seni wayang atau tradisi selamatan. Ini adalah fondasi alami untuk persatuan Indonesia. Jadi, ketika kita membaca sila-sila Pancasila, sesungguhnya kita sedang membaca budaya Nusantara yang diangkat ke tingkat kenegaraan. Ia adalah jiwa kolektif kita yang dirumuskan menjadi fondasi negara. Akar kedua terbentuk dari pengalaman pahit sekaligus heroik, yaitu perjuangan melawan kolonialisme. Ratusan tahun penindasan tidak hanya menyisakan luka, tapi juga membangunkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Penderitaan rakyat akibat eksploitasi dan diskriminasi melahirkan perlawanan. Dari sinilah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendapatkan muatan emosional dan historisnya yang sangat kuat. Ini adalah reaksi terhadap praktik tidak beradab pada penjajah.
Perlawanan kemudian berevolusi dari perlawanan fisik menjadi kebangkitan pemikiran. Berdirinya organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam menandai era kebangkitan nasional. Mereka menyadari bahwa persatuan sila ketiga adalah syarat mutlak untuk meraih kemerdekaan. Puncak dari pergulatan pemikiran ini terjadi di sidang BPUPKI. Di sana terjadi perdebatan singkat antara nasionalisme, sekuler, Islam, dan sosialisme. Pancasila yang diusulkan Bung Karno dan disepakati bersama hadir bukan sebagai pemenang satu golongan, melainkan sebagai sintesis titik temu dan pemersatu dari semua gagasan besar itu. Dari sini lahir komitmen pada kerakyatan, sila keempat, dan keadilan sosial, sila kelima, sebagai jawaban atas penderitaan rakyat. Akar ketiga menunjukkan bahwa Pancasila bukan ideologi yang tertutup. Ia justru berbicara dalam bahasa peradaban dunia. Akar ini adalah nilai-nilai universal agama dan filsafat. Pertama, nilai ketuhanan. Indonesia dari dulu adalah bangsa yang religius. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan etik dan moral tertinggi bagi seluruh sila lainnya. Nilai ini adalah common group dari semua agama yang mengajarkan keesaan Tuhan dan tanggung jawab moral manusia. Kedua, filsafat humanisme. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, beresonansi dengan pemikiran humanisme universal yang menghargai harkat dan martabat manusia, yang juga menjadi dasar deklarasi HAM PBB. Ini menunjukkan bahwa cita-cita kita selaras dengan cita-cita peradaban dunia yang maju. Ketiga, pemikiran tentang keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhubungan dengan diskusi panjang dan filsafat politik dan ekonomi dunia dari pemikiran sosial demokrat hingga ajaran agama tentang kepedulian pada kaum lemah dan larangan terhadap kesenjangan yang terlalu lebar. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai jembatan. Ia membuktikan bahwa nilai-nilai terbaik yang kita anut sebagai bangsa Indonesia tidak terisolasi, tetapi justru sejalan dan berkontribusi pada nilai-nilai universal peradaban manusia. Inilah yang membuat Pancasila kokoh secara internal dan dihormati secara eksternal. Lalu, apa yang membentuk keunikan Pancasila setelah kita telusuri ketiga akarnya? Pertama, dan yang terpenting, Pancasila adalah ideologi yang autentik. Ia bukan produk impor, bukan ciplakan dari barat atau timur. Ia lahir murni dari proses dialektika, perbincangan, dan pergulatan yang intens dari ketiga sumber tadi, yaitu kebijaksanaan budaya kita sendiri, getir pengalaman sejarah, dan sorotan nilai-nilai universal. Keunikan ini melahirkan sintesis yang seimbang dalam hal hubungan agama dan negara. Pancasila bukan negara teokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler ekstrim yang meminggirkan agama. Sila pertama dan kedua saling mengisi, yaitu ketuhanan yang memberi landasan etika
dan kemanusiaan yang mewujudkan dalam peradaban yang inklusif. Dalam hal sistem politik dan ekonomi, Pancasila pun menawarkan jalan tengah yang khas. Ia bukan liberalisme individualis yang mengagungkan kepentingan pribadi di atas segalanya, tetapi juga bukan komunisme kolektivis yang menenggelamkan individu dalam negara. Sila keempat menawarkan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan lebih dari sekedar perhitungan suara. Dan sila kelima menegaskan cita-cita ekonomi berkeadilan sosial, bukan yang hanya mengejar pertumbuhan semata. Oleh karena itu, kesimpulannya jelas, Pancasila adalah ideologi yang inklusif karena mampu merangkul semua, autentik karena lahir dari rahim bangsa sendiri, dan kontekstual karena mampu menjawab tantangan zamannya dengan berpedoman pada akar yang kuat. Dengan memahami sintesis, kita melihat Pancasila bukan rumusan yang baku, melainkan sebagai kompas hidup bangsa yang dinamis dan lentur. Jadi, akar ideologi Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Dia ada dalam diri kita, dalam budaya kita, dalam sejarah perjuangan nenek moyang kita, dan dalam nilai-nilai luhur yang kita anut. Memahami akarnya adalah kunci untuk merawat pohonnya. Di era globalisasi, disrupsi, dan polarisasi seperti sekarang, akar yang dalam ini harus kita sirami dengan pemahaman, pengalaman, dan refleksi kritis. Dengan begitu, Pancasila akan tetap menjadi kompas yang relevan untuk membawa Indonesia maju, adil, dan bermartabat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari terus menggali, memahami, dan mengamalkan. Salam Pancasila. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencaksilat. Semua adalah kekayaan negeri kita.